Jumpa sama Memem lagi kawan. Pukul 5 masih pagi buta. Ini video bisa menjadi video pertama potret saya dalam hal hobi sepeda. Stay tune ya. Saya menuju ke Bendungan Gude di pagi buta. Dominasi warna langit masih gelap. Berangkat sendirian aja daripada di hari libur minggu tidak kemana-mana, maka akan menyesal di kemudian hari. Biasanya sih menyesal datang di siang hari. Kenapa kok pagi tadi tidak goes? Lengang dan sepi suasana yang ada di jalan. Dan yang saya dapatkan adalah udara sejuk. Syahdu sejuk subuh. Mungkin 3 itu ya yang bisa saya gambarkan. Baru beberapa menit goes, langit sudah menunjukkan keabu-abuannya. Ini mungkin tanda kalau matahari mau terbit, tapi tertutup oleh mendung. Dan tak lupa say hello to my handsome friend. Sus. Meow. Sus. Meow. Sus. Sedikit menyapa kucing Oyen yang ada di pinggir jalan. Saya sering ketemu dia. Sampai jumpa ya. Senang bertemu denganmu Oyen. Lanjut perjalanan ke Bendungan Gude. Ini ketemu di pertigaan Klenteng, Pasar Gudo. Belok kiri masuk ke pemukiman warga. Maka selanjutnya kita ketemu dengan Kelokan Es. Jalan letter S sedikit, kita sudah dekat nih dengan TKP. Masuk ke Desa Wangkal ya. Langit sebelah barat masih abu-abu gelap, tetapi lawan arahnya langit sebelah timur sudah mulai terang. Beneran sepi, syahdu dan sejuk. Saya cuma ketemu satu warga sesama goeser. Ini pun bapak-bapak yang pergi bekerja. Pekerjaannya mengerjakan sawah di sawah ladang tentunya. Yap, sekarang kita sudah memasuki jalan tanah. Sudah memasuki pintu masuk area Bendungan Gude. Cahaya yang menerobos di sela-sela pohon ini menambah indah perjalanan. Sampailah kita ke Bendungan Gude. Tempat yang indah seperti ini sepi pengunjung. Ini ada 2 sisi ya. Yang pertama adalah sisi negatif. Ini tanda bahwa minat masyarakat ke sini datang untuk menikmati Bendungan Gude di pagi hari ini sangat minim. Tapi sisi positifnya, saya bukan antipati. Tetapi biasanya kalau terjadi kerumunan manusia, maka terjadi pula mereka membuang sampah sembarangan. Hanya segelintir orang, sedikit saja dari mereka yang sadar akan kebersihan lingkungan. Namun jika sebaliknya, semua orang sadar akan kebersihan lingkungan, mereka tidak menyampah sembarangan, dan saya terbukti salah, maka saya sangat senang terbukti salah. Kesadaran dari pribadi masing-masing memang harus dibangun. Apakah menurut mereka kebersihan lingkungan itu penting atau tidak? Izinkan saya cerita pengalaman saya. Dulu waktu saya masih tingkat SMP, kepala sekolah membuat peraturan bahwa bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan, maka akan didenda 10.000. Bagi kami yang masih anak kecil SMP, uang 10.000 itu adalah hukuman yang cukup berat. Jadi kami takut membuang sampah sembarangan. Kami tidak mau melanggar peraturan tersebut. Dan efeknya adalah kedisiplinan itu terbentuk hingga kami sudah dewasa sekarang ini. Lihatlah Bendungan Gude ini. Sungai perairannya bersih, daratannya juga bersih. Sayang banget kan kalau kotor hanya karena masalah sepele, yaitu sampah sembarangan. Oh iya, by the way, pada saat video ini diambil, jam sudah menunjukkan sekitar jam 5:30 pagi. Tapi memang langit masih mendung.
Wajar lah ya, sekarang ini bulan Desember, masih musim hujan. Yuk saya ajak kalian di sisi timur yang lain dari Bendungan Gude ini. Tetapi pertama-tama saya ajak kalian berhenti tepat di tengah-tengah. Tadi adalah suara debit air yang sangat keras, itu alami. Tidak ada editan video ataupun suara di dalamnya. Kalau gobar atau goes bareng, perjalanan bisa lebih jauh sedikit. Ini saya tunjukkan ya, kalau kita ke kiri, kita bisa tembus ke Kediri. Nah, ini jalan ke kiri yang saya maksud. Kita bisa mengunjungi situs Candi Tegowangi. Beberapa fungsi Bendungan Gude ini yang didirikan oleh Belanda. Yang satu adalah sebagai irigasi persawahan, dan yang kedua untuk menampung lahar dingin dari Gunung Kelut. Dan yang ketiga adalah usaha manusia untuk bisa mengendalikan banjir. Bendungan Gude ini sendiri terdapat di Desa Bugasur, Kedaleman, Gudo. Dan jika kita goes lurus ke sana, kita akan ketemu dengan Desa Pucangro. Kontur permukaan tanah ini sendiri cocok untuk dilewati sepeda gravel. Sepeda MTB masih bisa lah ya, karena sesungguhnya sepeda MTB adalah sepeda pegunungan. Tetapi kalau sepeda road bike, sepertinya nggak dulu deh. Ada juga rumah warga di sini. Enak ya, mereka bisa menikmati area objek wisata secara gratis setiap hari. Ya, itulah perjalanan saya kali ini goes ke Bendungan Gude. Waktunya saya balik ke rumah. Tak terasa sudah sekitar 50-an menit melakukan perjalanan dari rumah menuju Bendungan Gude. Ketemu si Oyen lagi. Udah akrab. Kayaknya sih dari tadi dia di tempat yang sama. Kerja apa dia? Menikmati hidup banget ya dia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton video saya sampai akhir. Jika ada di antara kalian yang ingin ngajak gobar, boleh dong dikondisikan